Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah seni yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Seni bertanya. Bukan sekedar bertanya ya, tapi bertanya dengan cara yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Bukan cuma bikin obrolan muter-muter di situ aja. Yuk, kita cari tahu caranya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak sama satu masalah yang itu-itu lagi? Rasanya kayak deja vu ya. Hari ini beres, bulan depan muncul lagi. Mungkin dengan baju yang sedikit beda. Bikin frustrasi banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, ini dia nih kuncinya. Seringkali kita terlalu sibuk nyari jawaban sampai lupa kalau mungkin pertanyaannya yang dari awal udah salah. Kekuatan untuk benar-benar menyelesaikan masalah itu seringnya bukan ada di jawaban tapi di kualitas pertanyaan yang kita ajukan. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Ada 3 pertanyaan dasar yang wajib ada di setiap awal diskusi pemecahan masalah yang efektif. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi jangan salah, 3 pertanyaan ini punya kekuatan luar biasa. Pertama, apa masalahnya? Kita harus spesifik di sini. Kedua, udah coba cara apa aja? Ini penting banget biar kita tahu apa yang berhasil dan apa yang enggak. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Mau saya bantu apa? Biar ekspektasi kita dari awal udah sama. Nah, kalau kita gagal menyamakan ekspektasi di awal, kita bakal nabrak tembok besar pertama dalam pemecahan masalah, yang namanya masalah agenda. Ini tuh kejadian pas Anda sama orang lain ngobrol, ngerasa topiknya sama. Padahal tujuannya beda jauh. Yang satu pengen curhat doang, yang satu pengen kasih solusi. Ya, mana bisa ketemu titik terangnya kan? Kemajuan jadi mustahil. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata. Ada seseorang namanya Fred, dia datang ke konselor minta dukungan. Buat Fred, dukungan itu ya sesi curhat, di mana dia bisa ngeluarin semua unek-uneknya. Oke, kedengarannya jelas ya? Tapi disinilah letak salah pahamnya. Ternyata Fred itu benar-benar butuh dukungan fisik. Dia sampai jalan berlutut saking sakitnya. Kebayang gak sih? Program dukungan yang dia pikirin, yaitu curhat, gak akan pernah nyelesain masalah fisiknya. Nah, inilah contoh sempurna dari masalah agenda. Jadi pelajaran pentingnya apa? Selalu mulai dengan mastiin semua orang satu frekuensi. Coba deh tanya, waktu Anda bilang butuh dukungan yang seperti apa ya maksudnya? Jadi sebelum kita pecahin masalah, kita harus sepakat dulu masalahnya itu apa. Oke, setelah masalahnya jelas, langkah berikutnya adalah jadi detektif. Kita harus bergerak lebih jauh dari sekedar cerita atau perasaan. Kita perlu menemukan pola yang sesungguhnya. Dan untuk itu, kita butuh data. Nah, ini dia nih, alat yang menurut saya keren banget dan super efektif. Ini semacam formulir sederhana untuk menemukan pola masalah. Tujuannya gampang, catat kapan dan dalam situasi apa sebuah masalah muncul. Cara ini mengubah obrolan yang abstrak jadi data yang bisa kita lihat dan analisis. Keren kan? Terus kenapa cara ini ampuh banget? Soalnya, ini maksa kita buat jadi objektif. Kita nggak lagi bilang, saya tuh sering banget cemas, tapi jadi kecemasan saya paling parah tuh tiap minggu malam pas mikirin kerjaan. Nah, pola yang kelihatan kayak gini ngasih kita petunjuk yang jelas di mana kita harus mulai bertindak. Begitu kita paham polanya, sekarang saatnya kita asah senjata utama kita, yaitu jenis pertanyaan yang kita ajukan. Ini semua tentang mengubah masalah yang tadinya kabur jadi sesuatu yang bisa dipegang dan diselesaikan. Kita ambil contoh lain, Frank. Istrinya ngeluh kalau dia itu nggak pengertian. Coba deh, nggak pengertian itu kan abstrak banget ya. Gimana caranya memperbaiki sikap nggak pengertian? Nggak bisa, terlalu kabur. Nah, pas digali lagi, ternyata label nggak pengertian itu isinya ya perilaku-perilaku spesifik ini. Dan coba lihat, masing-masing poin di daftar ini bisa dipecahin kan? Kita bisa bikin rencana soal kaos kaki, soal kebersihan, soal komunikasi. Jauh lebih mudah daripada mencoba memperbaiki sifat tidak pengertian. Ini mengubah segalanya, bukan? Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Pertanyaan di kiri itu sifatnya nyerang, bikin orang langsung defensif. Sedangkan yang di kanan, itu ngumpulin data, ngajak diskusi. Yang satu bikin berantem, yang satu lagi nyari pemahaman. Jadi, biar dapat data yang konkret, biasain mulai pertanyaan pakai 3 kata sakti ini. Apa presisinya yang terjadi? Bagaimana kronologinya, langkah demi langkah? Kapan tepatnya itu kejadian? 3 kata ini menghindari kesan menuduh dari kata kenapa dan langsung fokus ke data yang kita butuhkan.
Tentu aja, di dunia nyata kan nggak selalu mulus ya. Kadang jawaban yang kita dapat itu muter-muter, bikin bingung, atau bahkan kayaknya nggak konsisten sama cerita sebelumnya. Kuncinya di sini, jangan jadi polisi yang lagi interogasi. Tujuan kita bukan buat nyudutin orang atau ngebuktiin dia bohong. Tujuan kita adalah mencapai kejelasan bersama-sama. Sikap kita harus tetap kolaboratif. Ini adalah contoh skrip yang cerdas banget. Coba perhatiin bahasanya. Saya kurang yakin nih, bisa bantu saya nggak? Ini bikin kita seolah-olah ada di tim yang sama, bareng-bareng mecahin teka-teki, bukan saling berhadapan. Ini cara elegan untuk meminta klarifikasi tanpa merusak suasana. Keren! Pada akhirnya, semua teknik yang kita bahas ini intinya cuma satu. Mengajukan pertanyaan yang hebat itu bukan soal menang adu argumen. Ini soal membangun jembatan pemahaman. Ini adalah alat untuk kerjasama, bukan untuk interogasi. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba pikirkan satu masalah yang sering berulang dalam hidup Anda, entah di kantor atau di rumah. Berdasarkan obrolan kita hari ini, pertanyaan konkret apa yang dimulai dengan apa, bagaimana, atau kapan yang bisa Anda ajukan untuk mulai melihat masalah itu dengan kacamata baru. Coba deh dan lihat apa yang terjadi.